Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita untuk bisa semakin kenal dan dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan satu kitab yang sudah sangat masyhur di masyarakat kita, yaitu kitab Khulasah, ringkasan dari kitab Nuril Yakin. Dan yang sudah pernah kami janjikan, nanti akan kami tambahkan beberapa hal tentang masalah fikih, masalah akidah, dan masalah pendidikan akhlak. Kita sudah sampai kepada Ad-Darsus As-Sabi' Asyar, pelajaran yang ke-17. Jam'uhu li'ashiratihi, mengumpulkannya baginda dan Nabi kepada keluarganya. Nabi mengumpulkan keluarga-keluarga beliau. Dan begitulah cara berdakwah. Berupayalah untuk memulai dari keluarga. Jama'an Nabiyu ahlahu, baginda Nabi mengumpulkan keluarganya. Wa qaribahu, dan kerabat-kerabatnya. Lamma nazala alaihi, tatkala turun kepada beliau qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan, sampaikan pesan dakwah kepada keluarga-keluarga terdekat. Faballaghahum risalata rabbih, akhirnya disampaikan yang kedua. Apa yang didapat oleh baginda Nabi dari wahyu disampaikan. Dan memang wahyu harus disampaikan. Dalam definisi seorang utusan Allah namanya Rasul, bukan sekedar mendapatkan wahyu, akan tapi diperintahkan juga untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Dan inilah Nabi menyampaikan. Wa anzarahum 'adzaba yaumin 'adzim, dan memperingatkan kepada mereka akan adanya siksa yang pedih bagi yang tidak menerima, bagi yang tidak mengikuti perintah Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu di saat, di hari yang harta dan keluarga anak tidak bermanfaat lagi jika tidak ada digunakan atau tidak dikenalkan kepada kebaikan. Harta yang melimpah tidak ada gunanya jika tidak kita gunakan untuk kebaikan. Anak yang banyak juga tidak ada artinya jika tidak diajari kebaikan. Yaitu ini dimaksud adalah hari kiamat nanti. Wa takallama al-qaumu kalaman layyina, di saat mendengar seruan baginda Nabi, takallama al-qaumu, kaum yang mendengar, menjawab qaulan layyina, masih berbicara dengan lembut, illa ammahu Aba Lahabin, kecuali Abu Lahab, yang dipengaruhi oleh istrinya Ummu Jamil, dan dipengaruhi istrinya yang tidak mengajarkan silaturahmi, yang tidak mengajarkan kebaikan, pengaruh dari belakang, dari keluarganya. Abu Lahab alladzi kana aduwwahul ashadda, tiba-tiba menjadi musuhnya yang sangat memusuhi, permusuhan yang sangat. Fa innahu raddan qabiha, sungguhnya Abu Lahab ini menolak yang disampaikan Nabi dengan penolakan yang keras, penolakan yang keras. Wa talaba minhum al-qabda alaihi, minta suruh menangkap baginda. Wa qala lahu Abu Talib, akan tapi paman yang lainnya, yaitu paman dan Nabi Abu Talib, pasang dada. Wallahi, demi Allah, lanamna'annahu ma baqina, demi Allah akan aku halangi untuk mengganggu keponakanku ini selagi aku masih hidup. Pasang dada Abu Talib. Inilah apa yang dilakukan Abu Talib, tentu ada dasar tersembunyi dari kalbunya. Bukan semata-mata keponakan, akan tapi ada yang tersembunyi di hatinya. Biarpun tidak ucapkan terang-terangan, tapi di saat
tersembunyi di hati keyakinan tentang Nabi Muhammad, sehingga dalam syair panjang yang dibaca oleh Abu Talib, ada di antara dari bait syair yang banyak, ada bunyinya, da'autani wa araftu annaka nasihi, da'autani wa araftu annaka nasihi, kau mengajakku dan aku tahu engkau menasihatiku. Apa kata beliau? Kata Abu Talib, walaqad sadaqta wa kunta thamma amina, dan sungguh apa yang kau katakan adalah benar. Bagaimana tidak? Dengan kejujuranmu itulah engkau disebut amina. Amin. Wa aradta dinan, dan kau telah paparkan, sodorkan, beri, kau tawarkan aradta dinan, agama. Qad alimtu bi annahu, dan aku mengetahui, meyakini sesungguhnya, min khairi adyanil bariyati dina, sebaik-baik agamanya manusia. Ini kata Abu Talib. Pengakuan halus di balik syair-syairnya. Nah, setelah itu ini ringkasannya dulu, pelajaran ke-17. Lamma nazal alaihi qaulu ta'ala, di saat turun kepada baginda Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan, dakwah kepada saudara-saudara terdekat. Jama'ah lahu aqrabahu, Nabi mengumpulkan sanak kerabatnya. Wa ballaghahu risalata rabbih, menyampaikan pesan Allah, yakni wahyu. Radda alaihi ammuhu Abu Lahab raddan qabihan, pamannya Abu Lahab menolak dengan keras. Kita lanjutkan dulu, ada lanjutan ceritanya. Ad-darsu tsamin asyar, pelajaran yang ke-18, ta'assubu Quraisyin 'alan Nabi, kefanatikan orang Quraisy setelah itu di dalam memusuhi Nabi. Berubah tiba-tiba. Tabaddala hubbu Quraisyin, berubahlah cinta orang Quraisy kepada Nabi Muhammad, lin Nabi bughdan, menjadi benci. Itu tantangan memang bagi Nabi. Berubah, yang semula mereka sangat mencintai, mengagungkan, memuliakan Nabi, menyanjung-nyanjung Nabi, bahkan dalam perjalanan hidupnya tidak ada orang dari suku Quraisy yang sebaik baginda Nabi. Tidak ada dan belum pernah ada. Akhlaknya, perilakunya. Tapi sekarang menjadi sangat dibenci. Wa qurbuhum lahu bu'da, yang semula dekat dengan mereka menjadi jauh. Sidquhum kadhiba, yang semula dianggap jujur, dianggap sebagai berdusta, ya enggak dipercaya lagi. Wa maluhu zuwa, sehingga apa yang dikerjakan Nabi yang semula selalu diperhitungkan, apa yang dilakukan Nabi menjadi diremehkan, diejek, tidak dianggap. Dalika mundu, kejadian itu dimulai dari da'ahum, di saat Nabi mengajak mereka ila ibadatillahi, untuk beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aba alihatahum, dan Nabi aba itu seperti mencaci, karena permasalahannya waktu itu terjadi perdebatan. Sehingga cacian yang dilakukan Nabi bukan mencaci dari awal. Dikatakan itu bukan Tuhan, ini bukan ini. Malah dari pihak Quraisy melonjak. Nah itu caciannya adalah mengatakan Tuhan bukan Tuhan. Tuhan mereka dianggap tidak Tuhan, itulah cacian bagi mereka. Begitu juga di dalam Islam. Kalau Allah bukan dianggap Tuhan, berarti telah merendahkan Allah, Tuhan. Maka caciannya seperti itu maksudnya. Wa nasaba kullaman abadaha ila dhalal. Dan Nabi setelah menyeru kepada tauhid, mengatakan nasabah, menisbatkan kepada semua yang menyembah berhala adalah sesat. Ini menjadikan mereka marah dan memusuhi Nabi Muhammad. Walaqad saru ila ammihi, akhirnya mereka datang kepada paman baginda Nabi, kepada Abu Talib. Karena selama ini yang dekat Abu Talib, yang melindungi Abu Talib, yang merawat Abu Talib, yang besarkan Abu Talib, yang mengarahkan segala kehidupan baginda Nabi adalah Abu Talib. Wa talabu minhu, dan mereka minta kepada Abu Talib yamna ar-rasulah, untuk menghalangi Rasul, menghalangi baginda dari apa yang dilakukan saat ini, yaitu menyebarkan agama. Dan juga ansabbi alihatim, agar tidak mengolok Tuhannya lagi, Tuhan mereka. Maksudnya tidak lagi mengatakan bukan Tuhan.
Itu bukan Tuhan, ini patung. Nah ini kan aneh, dikatakan patung marah. Padahal memang patung. Ini hanya batu, nggak mau. Lah kan aneh. Itu yang dianggap mencaci itu ya seperti itu. Karena Nabi tidak mengajari bagian mencaci begitu, tidak. Hanya mengatakan ini bukan, ini batu yang kau pahat. Batu yang kau buat. Wa tadlili abaihim, kemudian mengatakan yang menyembah ini dari kita dan orang tua kita sesat kalau memang orang tua kita. Jadi orang tuamu sesat. Inilah buat mereka marah. Mereka marah. Raddahum radjan jamilan, tapi pun demikian Abu Thalib membalas dengan balasan yang lembut ya. Karena Abu Thalib apapun bentuknya sangat beradab orangnya dan dipandang, diperhitungkan omongannya dan sangat bijak, maka waktu diminta seperti itu juga menggunakan tata krama raddan jamilan. Wa rasul mustamirun, dan baginda Nabi masih terus binashrid dini, dan menyebarkan agama, wa ila'i kalimatil haqq, dan mengangkat kalimat kebenaran. Adapun kisah ini adalah ada beberapa riwayat ya. Riwayat-riwayat tentang bagaimana kisah waktu orang-orang pada datang kepada Abu Thalib. Mereka berkata, wa qalu lahu, berkata, inna ibna akhika qad sabba alihatana. Anak daripada saudaramu, ponakanmu itu telah mencaci sesembahan kita. Wa abadinina, dan mengatakan agama kita enggak benar. Saffaha ahlamana. Dia telah mencaci orang-orang pembesar-pembesar. Pembesarnya hulum ini adalah orang yang sudah mencaci orang-orang tua kita, ulama kita dicaci, ulamanya dicaci. Wadallala aba'ana, mengatakan sesat orang tua kita. Kata mereka orang-orang Quraisy, imma an takuffahu anna, kau suruh diam wahai Abu Thalib, wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu, atau kau izinkan aku agar aku bungkam saja mulutnya. Kau menyuruh diam atau kau izinkan aku untuk membungkam. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafihi. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafihi. Setelah itu sudah. Kan perbedaan memang antara Abu Thalib dengan mereka. Abu Thalib mendukung, mereka memusuhi. Fa'udu ma'ala Abi Thalib fi raku qaumi. Bagi Abu Thalib juga hidup di kampung lalu musuhan dengan orang kampungnya, keluarganya juga enggak enak. Tapi di sisi lain, apa yang ada di hatinya harus membela keponakannya. Walam tatib nafsuhu bi khidlani ibni akhihi. Sebetulnya ini adalah, dalam riwayat itu adalah mereka tidak senang dengan kejadian seperti ini, maksudnya aja pertentangan, pertikaian seperti ini. Fakallaman Nabi, akhirnya ya ngajak ngobrol ke Nabi. Fadhanna Nabi anna ammahu qad badalahu tarkuhu. Tapi baginda Nabi di saat seperti itu menduga, kenapa kok Abu Thalib mendekat pamannya ngomong ke Nabi, "Hai Muhammad," maksudnya pelan-pelan lah. Ini pada rame di sana. Jangan anu. Nah ini di saat seperti itu Nabi manusiawi. Sebagai seorang Nabi sekalipun, firasat-firasat manusianya, ini kok pamanku jadi begini, apakah sudah mulai mau meninggalkan aku, wal aju an nusrati, atau sudah nggak mampu membantuku. Tapi kekuatan imannya menjadikan Nabi mengatakan, ya ammu, wahai paman, wallahi demi Allah. Ini menjadikan Abu Thalib semakin terkagum-kagum. Ya ammu, demi Allah. Lawada'u syamsa, kalau seandainya mereka meletakkan mentari fi yamini, di tangan kananku, wal qamara, dan rembulan fi yasari, di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amra, untuk aku meninggalkan tugas besar ini, lalu aku tidak berdakwah, ini saya tidak, hatta yudhirahullahu aw ahlika fihi, tidak akan aku lakukan untuk berhenti sampai aku hancur, biarpun aku mati. Ma taraktu, aku tidak akan meninggalkan tugas dakwah ini. Tsumma sta'bar Rasulullah bakian, kemudian baginda Nabi wajar dengan tetesan air mata, karena kalimat itu diucapkan seolah-olah perpisahan dengan pamannya, karena diduga pamannya telah meninggalkannya.
Rupanya Abu Talib faqala lahu, ternyata Abu Talib berkata, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, ponakanku tercinta, kul ma ahbabta, ente boleh ngomong apa saja. Wallahi la uslimuka li syai'in abadan. Aku tidak akan serahkan kau kepada siapapun selamanya. Lalu beliau menyenandungkan syair yang panjang yang diantaranya tadi yang kita sebutkan, wa da'utani wa arafta annaka nasihi, engkau telah mengajakku dan sesungguhnya engkau telah adalah yang memberikan nasihat kepadaku. Laqad sadaqta wa kunta thamma amina. Bahkan sebelumnya, fasda' bi amrika ma 'alaika ghadadatun. Fasda' bi amrika ma 'alaika ghadadatun. Terang-teranganlah kau dalam menyeru kebaikan yang selama ini kau yakinin dan tidak ada masalah. Wa abshir, tenang, senanglah wahai ponakan, waqar, dan bergembiralah hatimu, idzaka minka uyuna, maksudnya tenanglah dan senanglah hatimu, aku akan bela kamu. Ini adalah kisah Abu Talib. Dan masih banyak syairnya panjang yang kalau kita cermati, maknanya adalah, itu adalah suara hati yang sangat lantang bahwa Abu Talib adalah orang yang meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi setelah itu, tidak sampai di situ. Setelah Abu Talib menyenandungkan syair yang panjang, syairnya kemudian mengumpulkan suku-suku Quraisy. Fa'akhadha Abu Khalid yashudu butuna bin Abdi Manaf. Jadi keturunan dari Abdi Manaf dikumpulin. Wahum arba'atun. Dari Banu Hashim, Banu Al-Muttalib, Banu Abdi Syamsin, wa Banu Naufal. Diajak berkumpul. Supaya jangan sampai merangi keponakannya. Fajabahu, rupanya mau setuju dengan seruan Abu Talib, Banu Hashim, wa Banu Al-Muttalib. Tapi Banu Abdu Syamsin enggak. Wa Banu Naufal enggak. Dan dari Banu Abdul Muttalib, dari Bani Hashim ada satu yang keluar, yaitu Abu Lahab. Bani Hashim, Banu Muttalib semuanya sepakat mendukung Nabi. Banu Abdu Syamsin itu adalah satu kerabat. Dan Banu Naufal menolak, mengingkari. Nah, itulah kemudian nanti, kalau kita tahu kemudian secara sejarah, kenapa Bani yang mendapatkan penghormatan dari Nabi sebagai ahli baiti Rasulullah, Bani Hashim, Bani Muttalib, padahal ada lagi Banu Abdi Syams dan Bani Naufal. Kenapa Bani Naufal dan Bani ini enggak dianggap? Ini adalah Nabi yang menyebutkan wahyu. Jadi bukan Bani yang menjadi yang dianggap sebagai ahli bait Rasulullah adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Padahal ada lagi Banu Abdi Syamsin dan Banu Naufal. Kenapa Banu Naufal dianggap? Karena itu permusuhannya. Ini hadiah dari Allah. Nabi mengucapkan dengan wahyu. Dikatakan oleh para ulama, wali aji nusrati Banil Muttalib li Bani Hashim. Karena Bani Muttalib telah menolong Bani Hashim. Kalau Nabi Bani Hashim. Bani Muttalib menolong Bani Hashim wa mualatihi, menjaga, mendukung mereka, syarukuhum fit tasyrifi bi tasmiyatim ahlul baiti. Maka mereka Banu Muttalib mendapatkan kemuliaan juga. Banu Muttalib mendapatkan kemuliaan disebut sebagai ahli bait Rasulullah. Jadi termasuk Imam Syafi'i kalau ke atas adalah Al-Muttalibi. Jadi termasuk dianggap ahli bait Rasulullah dari Bani Muttalib. Dianggap ahli baiti, jadi bukan dari Bani Hashim saja tapi Bani Muttalib. Ini adalah diutamakan, ini hadiah. Karena mendukung Bani Hashim. Bani Muttalib mendukung Bani Hashim, keluarga dekat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi, ini kita lanjutkan dulu kisahnya. Nah, setelah baginda Nabi diberi ajang jembar oleh pamannya, maka senang Nabi bahwa pamannya tidak berubah. Ada pamannya tidak berubah. Pamannya tetap mendukung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini ada ringkasannya dulu. Faraddahu muraddan jamilan wa rasul mustamirun fi nasdin. Tadi sebutkan bahwasanya Abu Talib menolak dengan tolakan halus dan Nabi tetap saja berdakwah
Sampai di saat Abu Thalib mencoba bicara langsung dengan Nabi urusan dakwahnya, rupanya Nabi malah mengatakan kalimat yang sangat berat. Ternyata jawabannya adalah justru jawaban yang sangat indah, bahwa Abu Thalib masih bersama baginda Nabi SAW. Disitulah baginda Nabi semakin berani dalam berdakwah. Karena apa? Orang yang sangat dicintai yaitu pamanda Abu Thalib adalah tetap mendukungnya. Darsut Tasi Asyar, pelajaran yang 19, Maji'u Quraisyin li Abi Thalib maratan thaniyatan. Kemudian ini ada kedatangan yang kedua kali. Orang-orang Quraisy pada datang lagi 2 kali. Walamma ra'at Quraisyun. Walamma ra'at Quraisyun istimraran Nabi fi nasri dakwatihi. Tatkala orang-orang Quraisy melihat baginda Nabi kok masih terus dakwahnya, ini kok nggak takut-takut orang ini. Kok masih saja terus. Cuman nggak ada keberanian karena dilindungi oleh orang yang sangat terpandang, Abu Thalib. Pasang badan Abu Thalib. Wa difa'i ammihi anhu. Pamannya itu menjaga, membela kepada baginda Nabi. Masya'ila ammihi maratan thaniyah, lalu datang lagi kepada paman dan Nabi yang kedua kalinya. Wa qalu lahu inna lanasbiru ala syatmi abaina wa tasfihi uqulina. Kami tidak terima, tidak sabar dengan apa yang dilakukan oleh ini ponakanmu yang mencaci orang tua kita, membodoh-bodohi kita, dikatakan kita sesat, dan mengatakan Tuhan kita enggak benar. Fa imam tanna min akhi wa imma anta dzalla nabi man'ihi. Yang tadi ini kita ulang, ini tadi secara ini terulang kalimatnya bahwasanya kau hentikan atau aku yang menghentikan. Fada'ahu ammuhu, kemudian paman dan Nabi memanggil baginda Nabi wa talaba minhu ayyam tani'a, agar Nabi menghentikan seruan dakwahnya khaufan alaihi min Quraisyin. Dan ternyata dalam bahasa ini, bahasanya Syekh Umar, justru Abu Thalib itu melarang baginda Nabi itu, ini sah sekali seorang penulis mensyarahi, menafsiri, justru dianggap karena sayang, jangan sampai dia menyakiti. Sudahlah nak, jangan daripada orang nyakiti kamu, ya gitu. Sudahlah jangan, karena sayangnya kepada baginda Nabi. Karena bayangin nih marahnya mereka ini bisa saja melakukan hal-hal yang membahayakan Nabi. Lalu datang kepada baginda Nabi dan mengatakan sudahlah jangan, daripada orang mereka merakui menyakitimu. Fa'aba Rasul, kebenar Rasul enggan, tidak mau berhenti. Waqala, dan malah berkata wallahi la atruk hadzal amr, aku tidak mau meninggalkan mengajak kepada kebenaran ini wahai paman, hatta yudhhirahullahu, sampai Allah menampakkan kebenaran, mengangkat kebenaran. Au uhlak dunah, atau aku yang mati. Jadi enggak mau berhenti. Waqalahu ammu idhhab wa kul ma ahbabta wallahi la uslimuka abadan. Tadi yang saya sebutkan, pergilah kau wahai ponakanku, kau boleh berbuat apa saja, kau boleh katakan apa saja, sungguh aku akan jaga kamu, tidak akan aku serahkan engkau kepada mereka. Ini adalah perjalanan awal dakwah Nabi di saat penyeru dakwah keluar lebih luas, terdengar sana sini. Masyad Quraisyun ila ammihi marratan thaniyah, ini kisah kedatangan pamannya Nabi yang kedua kalinya. Liyamna'uhu min sabbi alihatim, agar Nabi tidak lagi menyalah-nyalahkan Tuhan mereka. Walam yastati wa yamna'uhu, ternyata enggak bisa melarangnya. Wa madha fi sabili, dan Nabi terus dengan tugas dakwahnya berjalan. Ini ada lagi kisah unik. Bingung ini gimana caranya. Mungkin nih Abu Thalib ini karena mungkin pengen punya teman dan sebagainya. Akhirnya ini ada ide yang ketiga. Tapi ide yang ketiga lucu. Maji'u Quraisyin li Abi Thalib bin maratan thalita. Datang lagi orang Quraisy kepada Abu Thalib yang ketiga kalinya. Ini strategi unik. Lamma ra'at Quraisyun anna Abu Thalib la yuridu ayyamna abna akhihi. Setelah mereka tahu bahwasanya Abu Thalib tidak mau menghentikan keponakannya dari berdakwah, Masya ilaihi bi Amarah ibn al-Walid. Datang membawa Amarah ibn al-Walid. Membawa ibn al-Walid. Satu orang. Yang disifati dengan sifat yang ya bisa mungkin ya kalau ganteng tidak akan bisa mengalahkan Nabi, paling enggak orang begini segala kelebihannya. Waqalu lahu, mereka berkata, hei Abu Thalib, ini aku membawa seorang pemuda. Coba lihat. Ente ambil ini pemuda, ana ambil keponakan ente. Nah,
Khudh hadzal fata waladan lak. Jadikan ini anak buat ente. Wa aslim ilaina ibna akhika linaqtulah. Keponakan ente akan saya bawa. Biar saya habis ini, ente punya pengganti. Faqala lahu ma'ammuhu. Pamannya berkata, bi'sa ma tatlubun. Jelek, sejelek-jelek yang kau minta. Ini bodoh banget nih. Atu'tuni ibnakum liurabbiyahu. Kau berikan padaku anakmu untuk aku rawat. Wa u'tikum ibni litaktulu, sementara aku berikan anakku untuk kau bunuh. Bodoh banget saya ini. Anaknya ente suruh anak ngerawat. Anak-anak ente ambil, ente bunuh. Ini bodoh. Farja'u khaibin, ya benar salah, iya sih. Nah, pulanglah, bodoh nih, makin bodoh mereka. Pulang dengan tidak membawa keberuntungan. Wa Rasul SAW lam yazal mustamirran fi nashril islami. Dan dengan begitu Nabi terus senantiasa menyebarkan agama Islam, wa ammuhu yadfa anhu, dan paman dan Nabi membela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khulasah, ringkasan daripada pelajaran yang ke-20 ini adalah masyad Quraisyun ila ammihi, orang-orang Quraisy datang kepada paman dan Nabi, wa talabu minhu ayuslimahu lahum liyaqtuluhu, agar menyerahkan Nabi untuk dibunuh. Fasahahum wa manahum, justru malah direndahkan. Caranya kok aneh, suruh tuker anak, nggak bisa dong. Ini adalah perjalanan. Dan kalau perhatikan, justru kami melihat di sisi apa yang tersembunyi di hati Abu Thalib, perjuangannya seperti itu. Makanya di saat kita mencoba menghadirkan beberapa pemahaman tentang pamanda Abu Thalib, banyak kalau opsi-opsi lah untuk bisa menghukumi sesuai dengan pendapat para ulama. Alangkah indahnya buah daripada pemikiran yang jernih dari orang-orang besar seperti Imam Suyuti dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang mengatakan bahwasanya paman dan Nabi adalah orang yang tidak akan abadi di neraka. Bahkan dikatakan dalam satu kitab Asnal Matalib Binajati Abi Thalib, ya, buku yang menerangkan bahwa paman dan Nabi Abu Thalib adalah tetap saja selamat nanti pada akhirnya akan masuk surga. Adapun kisah, nah ini kita sambungkan bahwa ada riwayat Abu Thalib di neraka. Loh, kalau orang di neraka bukan berarti tidak ada iman. Kami bermaksud untuk penekanan dari sisi Abu Thalib di sini supaya kita tidak terbawa-bawa omongan sebagian orang yang sah mereka karena menurut mereka adalah pendapat ulama, tapi sah juga bagi kita untuk mengambil inti pendapat ulama. Akan tapi kami tambahkan ini rasa. Anda sudah mendengar bagaimana perjuangan Abu Thalib. Apakah setelah itu kita tega lalu mengatakan Abu Thalib di neraka selamanya? Selagi masih ada pilihan pendapat, kenapa kita harus keras dengan pendapat yang mengatakan Abu Thalib di neraka? Selamanya, bukan di neraka selamanya. Bahkan kalau kisah di neraka, orang bisa disiksa di neraka setelah itu masuk surga karena ada iman di hatinya. Nah, ada satu riwayat yang sering dihadirkan, bahwasanya paling ringannya siksa di neraka itu adalah seseorang suruh mengenakan sandal dari api, kemudian ubun-ubunnya mendidih. Dan riwayat kisah itu adalah riwayat Abu Thalib. Kalau kita menganggap benar riwayat Abu Thalib, itu dosa apa? Tentu bukan dosa menyekutukan Allah. Sebab dikatakan dosa yang paling ringan. Ini justru menunjukkan bahwa hadis itu Abu Thalib adalah bukan melakukan dosa yang paling berat, menyekutukan Allah. Artinya keraguan Ghazali untuk mengatakan orang seperti Abu Thalib di neraka selamanya adalah sangat sah. Karena riwayat itu menunjukkan justru itu adalah paling ringannya. Loh kan paling ringannya. Bukankah siksa masih banyak? Karena siksa orang di api neraka adalah disuruh pakai sandal dari api lalu ubun-ubunnya mendidih. Semoga Allah menjadikan kita orang yang benar-benar mencintai Nabi sehingga punya pandangan-pandangan kepada Nabi dan keluarga Nabi dengan pandangan yang khusus, pandangan mahabbah. Selagi masih mungkin kita bawa kepada mahmal yang baik, pandangan yang baik, kenapa tidak kita bawa ke sana? Tentunya kami juga tidak menyalahkan lalu mencaci yang mengatakan, yang mengambil pendapat yang berbeda. Cuman kami tawarkan, ini loh pendapat yang nyaman, pendapat yang enak di hati, sesuai dengan kisah bagaimana perjuangan
Abu Thalib selama ini. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.